Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Perkenalkan, saya Muhrodin SPDSD, Guru SD Negeri 2 Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pagi ini saya akan melaporkan aksi nyata saya tentang tips untuk kreativitas dan inovasi. Topik Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka ya, pada platform PMM ya. Bapak Ibu Guru, bagaimana kita sebagai guru membantu siswa untuk melatih berpikir kreatif di kelas? Berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah artinya kita telah mampu menunjukkan bagaimana menemukan cara dalam menyelesaikan masalah. Berpikir kreatif juga dapat melatih kita untuk menemukan ide-ide baru. Dengan ide-ide baru itulah kita dapat menyelesaikan suatu masalah. Lalu, bagaimana kita sebagai guru membantu siswa untuk melatih berpikir kreatif di kelas? Ya, berikut 3 tips untuk berpikir kreatif di kelas. 1. Ajak siswa untuk memperluas wawasan. Yang kedua, beri respon positif jika ada ide baru dari siswa dan pancing terus agar muncul ide lainnya. Yang ketiga, motivasi siswa untuk selalu berpikir optimis ya, untuk selalu optimis dan melangkah maju setelah siswa mengalami kegagalan dalam menyelesaikan masalah. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, ya, ajak siswa untuk memperluas wawasan. Contohnya, kita sering mengajak siswa untuk membaca buku, berita, dan sering mengajak siswa untuk berdiskusi. Dengan sering mengajak siswa untuk membaca buku, membaca berita, dan berdiskusi, maka akan memperluas wawasan siswa sehingga memudahkan bagi siswa untuk menemukan ide-ide baru. Yang kedua, beri respon positif jika ada ide baru dari siswa dan pancing terus agar muncul ide lainnya. Contohnya, jika ada ide dari siswa, kita bisa meresponnya dengan kata-kata bagus. Ada ide apa lagi ya? Dan kata-kata yang lain tentunya. Dengan respon positif kita, maka siswa akan terpancing untuk mencari ide-ide lainnya. Ya, semangat ya anak-anak ya kalau diberi respon positif ya. Yang ketiga, motivasi siswa untuk selalu optimis dan melangkah maju setelah siswa mengalami kegagalan dalam menyelesaikan masalah. Ini penting sekali ya. Contoh, kita sampaikan kita harus belajar dari kegagalan untuk menemukan solusi dari setiap masalah. Yakinkan siswa bahwa kita dapat menemukan cara untuk memperbaiki kegagalan dan masalah pada ide-ide kita. Misalnya ada siswa yang punya masalah sudah diselesaikan menurut siswa adalah dengan cara yang bagus, ternyata gagal. Semangati terus ya, bahwa kegagalan itu akan menyebabkan anak berpikir keras mencari ide baru. Dengan semangat itulah nanti anak-anak akan semangat untuk mencari ide baru lainnya. Ya, agar siswa berpikir kreatif, kita sampaikan siswa harus bekerja lebih keras dibanding standar yang dipakai orang lain. Ya, kalau ingin lebih sukses, ya anak harus berpikir lebih kreatif dibanding teman-teman yang lain ya. Berikut saya sampaikan beberapa dokumen siswa di kelas saya yang saya beri kegiatan diskusi
untuk menyelesaikan masalah tentang ruang kelas yang kotor. Saya bentuk menjadi 3 kelompok yang terdiri dari beragam jenis kelamin ya, beragam kemampuan juga, agar mencari solusi untuk ruang kelas kotor agar selalu bersih dan nyaman. Bagaimana? Saya minta mereka mencari ide-ide baru selain yang sudah biasa. Ini mereka mempresentasikan di depan kelas, terus hasilnya dikumpulkan. Setelah saya lihat, ternyata dari lembar kerja yang saya bagi, saya beri 4 nomor jawaban dari 1 soal itu. Semuanya terisi. Ada beberapa solusi untuk mengatasi ruang yang kotor ya, ruang kelas yang kotor dari ketiga kelompok. Tapi saya simpulkan yang paling baru di sini nih. Dari kelompok Kalajengking ya, ide yang menurut saya paling baru adalah siswa yang membuang sampah mendapatkan konsekuensi. Yang membuang sampah sembarangan ini maksudnya di dalam kelas ya. Iya, sebelumnya mungkin hanya diberi nasihat, diberi bimbingan ya, dikasih teguran. Ini ide dari kelompok Kalajengking ini adalah mereka mendapatkan konsekuensi. Ya, bagus ya. Ide baru dari kelompok 2 adalah menyediakan tempat sampah di dalam ruang kelas. Betul juga ya. Di sekolah kami memang di ruang kelas belum ada tempat sampahnya. Tempat sampah ada di setiap ruang kelas, tapi bukan di dalam, tapi di depan ruang kelas. Ya, ini ide bagus juga. Kelompok 3, kelompok elang. Ini ide barunya adalah setiap siswa saling mengasihi teman agar membuang sampah pada tempatnya. Oh, ini saling mengawasi, saling mengingatkan. Bagus, ini ide bagus juga. Ya, itulah contoh beberapa ide-ide bagus ya, ide baru dari siswa kami. Terus umpan balik dari mereka. Ini contohnya dari Brian. Ya, sekarang setelah belajar berdiskusi tentang memecahkan masalah tentang ruang kelas yang kotor, ada banyak ide baru. Brian sekarang sadar, sekarang saya lebih bertanggung jawab dengan piket kebersihan saya. Terus Dewi, sekarang saya lebih mengerti pentingnya menjaga kebersihan kelas. Oh iya, penting ya menjaga kebersihan kelas untuk kesehatan dan keindahan, kenyamanan. Sedangkan Rafa, umpan baliknya adalah saya akan buang sampah pada tempatnya dan mengawasi teman-teman. Bagus. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikian laporan kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.